Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi, tentang kelangkaan, dan juga berbagai kebutuhan manusia. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 tentang permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang permasalahan ekonomi. Nah, ini nantinya yang akan kita bicarakan lebih memposisikan diri kita sebagai seorang produsen atau pemilik perusahaan. Yang pertama, yang namanya masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini muncul beriringan dengan majunya tingkat peradaban. Makin tinggi kualitas hidup masyarakat, maka makin kompleks kebutuhan hidupnya. Nah, kondisi ini didasari pada sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya terbatas. Nah, jadi pihak produsen itu memikirkan sekali bagaimana caranya agar kebutuhan konsumen itu bisa dipenuhi secara maksimal tanpa melupakan bagaimana tentang penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Nah, jadi nanti pihak produsen ini dia harus memikirkan tentang apa saja yang nanti akan diproduksinya, terus bagaimana nanti pendistribusian barang yang sudah diproduksinya, sampai nanti dia akan memikirkan produk yang dibuat tersebut bisa dijangkau nggak harganya sama konsumen. Kita kenali dulu, yang pertama ada masalah ekonomi klasik. Nah, masalah ekonomi klasik yang pertama yang akan kita bahas. Masalah ekonomi klasik ini terdiri dari 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang pertama dulu, produksi, apa sih pengertiannya, Ustazah? Nah, yang namanya produksi itu artinya kegiatan membuat atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua, distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang. Yang ketiga, konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang. Berikutnya kita bahas dulu yang pertama tentang produksi. Nah, tujuan proses produksi itu adalah menghasilkan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Jadi, apa yang kita produksi nanti itu harus terjangkau harganya sama pihak konsumen. Dalam melakukan proses produksi, produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, produsen harus memperhatikan mana produk yang proses pengerjaannya menggunakan waktu yang pendek dan panjang, dan juga nanti memperhatikan mana produk yang harus diproduksi terus-menerus dan berselingan. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Jadi kita memposisikan diri kita pada pembelajaran ini sebagai seorang produsen atau pemilik perusahaan. Jadi ketika kita memproduksi suatu barang, itu kita harus memperhatikan nih, barang ini nanti diproduksinya menggunakan waktu yang lama atau pendek aja ya. Nah, terus barang ini harus aku produksi
terus-menerus atau nanti berselang-seling dengan produk yang lain. Yang kedua, distribusi. Nah, produk yang sudah kita olah itu tidak akan sampai ke tangan konsumen kalau tidak melalui jalur distribusi. Nah, ada beberapa tahapan dalam pendistribusian barang. Yang pertama, barang yang sudah selesai diproses itu nanti ada di pabrik, nanti diangkut ke gudang. Nah, di gudang jadi tahapan yang pertama adalah mengangkut. Yang kedua, setelah barang tersebut diangkut, maka yang kedua adalah menyimpan. Jadi barangnya disimpan. Yang ketiga, setelah disimpan, maka barang tersebut nantinya dikelompokkan. Jadi produk A, produk B, produk C itu dikelompokkan, yang A sama yang A, yang B yang sama yang B. Misalnya kita memproduksi ada minuman, ada makanan instan, terus ada juga nanti produk kesehatan misalkan. Nah, yang keempat, mengemas atau mengepak. Nah, biasa kan kalau produk sudah jadi, itu biasanya kita letakkan dalam sebuah kardus, kita packing tuh supaya barangnya tetap aman. Yang kelima, setelah barangnya sudah siap nih untuk disampaikan ke konsumen, maka tahap yang kelima ini sangat menentukan nantinya barang tersebut nanti laku nggak di pasaran, yaitu promosi atau iklan. Jadi promosi sekarang tidak hanya dilakukan lewat media seperti surat kabar, tapi sekarang sudah bisa lewat iklan. Iklan di mana? Bisa iklan di televisi, bisa iklan di platform yang lain, misalkan seperti YouTube, Facebook, Instagram gitu. Jadi banyak cara-cara agar barang tersebut bisa sampai ke konsumen. Ada 5 tahapan. Yang berikutnya adalah konsumsi. Nah, agar barang yang diproduksi bisa dikonsumsi oleh konsumen, maka produk yang dihasilkan haruslah yang benar-benar bermanfaat untuk konsumen dan harganya bisa dijangkau oleh konsumen itu sendiri. Jadi barang yang kita buat tadi kita harus pertimbangkan tuh. Nanti kalau misalnya aku membuat produk ini sudah disalurkan dengan cara yang seperti ini, kira-kira konsumen itu tertarik atau tidak untuk membelinya. Itu yang harus kita pikirkan sebagai seorang produsen. Ada yang tidak tertarik karena memang tidak membutuhkan. Terus ada yang tidak tertarik dengan produk kita karena misalkan harganya terlalu mahal. Oke? Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang masalah ekonomi klasik. Jadi masalah ekonomi yang harus dipecahkan nih sama produsen atau pemilik perusahaan. Yang kedua, itu ada masalah ekonomi modern. Nah, kalau masalah ekonomi modern itu banyaknya terfokus kepada kegiatan produksinya saja. Kalau yang tadi kan yang dipikirkan produsen itu tidak hanya dari memproduksi barang saja, tapi juga memikirkan tentang saluran distribusinya, memikirkan bagaimana nanti konsumennya. Nah, tapi kalau di masalah ekonomi modern itu banyak membahas tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan proses produksi. Nah, yang pertama ada what, yang kedua how, yang ketiga for whom. Apa ya kira-kira? Yang pertama dulu what. Nah, what ini tentang apa Ustazah? Nah, di sini yang harus diperhatikan sama produsen harus menentukan barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, setelah menentukan barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang tersebut
diproduksi. Jadi harus memikirkan caranya nih. Kita mau memproduksi suatu barang, kalau nggak bisa atau nggak tahu gimana cara membuatnya, bisa nggak bisa kan? Nah, jadi itu yang harus dipikirkan sama produsen. Nah, harus ketika sudah menentukan barang ini nanti yang akan diproduksi, maka harus tahu caranya gimana. Nah, yang ketiga, for whom. For whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi nanti kita tentukan kira-kira kalau kita memproduksi barang ini itu untuk siapa targetnya. Yang pertama dulu kita bahas khusus untuk barang apa yang akan diproduksi, apa yang kira-kira harus dipertimbangkan sama produsen. Nah, penentuan jenis barang harus betul-betul diperhatikan. Misalnya, apakah produsen akan memproduksi bahan makanan, kerajinan, atau jasa. Nah, produsen bisa saja untuk menentukan jenis barang yang tepat ini melakukan survei pasar. Nah, sehingga dapat mengetahui jenis barang yang dibutuhkan konsumen, sehingga produsen bisa menentukan jenis dan barang dan jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi karena kita tadi sudah survei pasar, sudah melihat nih konsumennya tuh banyaknya membutuhkan barang apa. Terus kira-kira kita prediksi jumlahnya berapa ya untuk satu kali produksi misalkan, supaya kita tidak terkesan nantinya perusahaan kita terlalu banyak stok barang ya, karena misalkan terlalu banyak jumlah yang diproduksi tadi, jadi terlalu banyak nyetok barang, nanti kan akhirnya expired gitu. Oke. Yang kedua, how. Nah, how ini berarti memikirkan bagaimana cara memproduksi barang yang kita tentukan tadi. Nah, setelah menentukan barang apa yang akan diproduksi, maka yang harus dipikirkan oleh produsen adalah teknik atau cara memproduksinya. Nah, penentuan teknik produksi harus mempertimbangkan biaya produksi yang akan dikeluarkan dan tingkat keuntungan yang diperoleh produsen. Nah, produsen harus mengetahui cara memproduksi barang tersebut, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan memproduksinya, memerlukan karyawan atau tidak. Jadi ketika kita memutuskan untuk memproduksi misalkan barang A, maka kita harus pikirkan biayanya berapa, terus kira-kira untungnya berapa. Oke. Terus nanti siapa nih kira-kira yang akan memproduksinya, apakah kita memerlukan karyawan atau tidak. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir adalah for whom. Nah, kita sudah tentukan barang, sudah tahu caranya gimana membuatnya, kita tentukan targetnya. Nah, produsen juga harus menentukan sasaran atas barang yang nantinya akan diproduksi. Apakah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, menengah, atau tinggi? Apakah barang tersebut dipasarkan untuk anak-anak, remaja, atau orang dewasa? Nah, setelah semua itu sudah ditentukan, barulah produsen memikirkan cara penyaluran barang tersebut agar sampai ke konsumen. Sampai di sini, insya Allah semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ustazah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.